akan lanjut ke sesi panel discussion. Sip, kalau begitu mungkin saya akan mengajukan pertanyaan pertama langsung saja dari peserta ya, Kak Brian Arifar. Izin bertanya, bagaimana sikap kita yang generasi milenial ini ataupun generasi setelahnya untuk menghadapi industri 5.0, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Nah, sebenarnya peningkatan masyarakat atau peningkatan jumlah penduduk itu bisa disinergikan dengan penerapan teknologi 5.0. Manusia itu ada hal yang tidak dimiliki oleh mesin, yaitu akal dan pikiran. Dari akal pikiran tersebutlah kita bisa meningkatkan inovasi kita. Bagaimana sih caranya kita dapat memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut. Jangan sampai teknologi yang memanfaatkan kita, tapi kitalah yang memanfaatkan teknologi seperti itu. Ya mungkin dari hal-hal yang kecil dulu aja ya. Mungkin kalau berkaitan dengan industri yang saya tekuni sekarang di bidang energi ya, minimal bagaimana sih caranya kita bisa mengelola sampah atau bagaimana cara memilah sampah. Oke, baik. Tadi sudah diingatkan ya oleh Kak Imam ya, kita tuh mempunyai akal dan pikiran. Oke, kalau dari Kak Irham mungkin ada tambahan atau ada tanggapan? Kita sebagai generasi milenial, kita jangan terkesan yang, wah Bapak ini harus memakai aplikasi, kita harus memakai teknologi kita, itu kehidupan Bapak itu akan menjadi lebih maju. Bukan seperti itu. Jadi memang kita harus turun juga nih sebagai memakai sudut pandang mereka juga sih Mbak, untuk pada akhirnya melihat teknologi ini tuh solving yang mana sih gitu. Jadi memang harus sesuai dengan kondisi di lapangan sih. Oke, baik. Sip, thank you buat tambahannya Kak Irham. Kalau dari Kak Preva mungkin ada tambahan? Satu hal yang perlu kita akui adalah perubahan teknologi, perkembangan teknologi dan perubahan zaman itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Artinya akan ada satu dua hal atau beberapa hal yang akan tergantikan, yang akan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang sekarang, dengan situasi sekarang. Namun dari situ juga akan memunculkan hal baru. Dan sekarang sebetulnya sudah mulai kelihatan tuh. Apa coba contohnya? YouTuber itu mereka punya kemampuan kognitif untuk bisa memikirkan sebuah konten, lalu mempunyai soft skill untuk bagaimana bisa berbicara di depan publik, depan kamera, dan mereka juga memanfaatkan teknologi yang ada, platform YouTube atau platform-platform yang lain, dan itu eksis sampai sekarang dan itu juga bertumbuh sangat banyak. Artinya mungkin di sebagian pekerjaan atau bidang itu akan ada yang berkurang, namun bersamaan dengan itu juga akan memunculkan yang baru. Oke deh, baik. Sip, thank you buat tambahannya juga Kak Preva. Buat Kak Yoel, apa masih ingin bertanya secara langsung? Saya mau bertanya pada narasumber pertama, apakah alat teknologi itu mampu mendeteksi penyakit atau hama atau jenis hama yang menyerang tanaman padi, misalnya di sawah, yang melakukan alat itu. Kemudian yang kedua, kalau dengan alat pemantauan, misalnya saya kan langsung di pohon kakao nih, ya. Nih, misalnya buahnya ini kan hitam nih. Apakah alat teknologi itu mampu mendeteksi penyakit ini misalnya dengan teknologi itu? Terima kasih. Nah, jadi untuk apa itu namanya pendeteksian di padi kayak itu aslinya udah ada untuk produknya kayak gitu. Tapi untuk perusahaan di kami kayak itu hanya untuk di pertanian hidroponik kayak itu. Kalau untuk yang seperti Masnya tadi, apakah ada alat untuk mendeteksi hama ataupun sebuah di padi kayak itu udah ada kayak itu. Oke, baik. Sip, terima kasih untuk penjelasannya, Kak Yusuf. Kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam industri 5.0 ini tentunya akan mempertimbangkan teknologi ekonomi baru, yaitu blockchain dan cryptocurrency. Nah, apakah menurut Mas Yusuf, teknologi tersebut dapat kita gunakan dalam pengembangan agrikultur yang ada di Indonesia? Itu bisa untuk diterapkan di 5.0 untuk pengembangan agrikultur yang ada di Indonesia. Contohnya Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian itu baru menggencarkan tentang teknologi 4.0 ataupun nanti mulai berkembang ke 5.0, yaitu mulai sekarang udah ada seperti drone untuk penyemprotan hama, terus seperti yang produk kami buat yaitu pemantauan atau monitoring pertanian hidroponik kayak itu. Itu nanti kalau teman-teman mahasiswa yang ingin membangun produk ataupun bisnis tentang agrikultur ke depan ke industri 5.0 itu sangat bisa gitu, karena di dunia pertanian itu masih idenya atau gagasannya itu masih banyak kayak itu untuk
perkembangan dunia pertanian kayak itu. Oke, baik. Sip, thank you buat Kak Yusuf. Mungkin dari pembicara lain apa ada tambahan? Oke, boleh. Oke, kalau untuk blockchain sendiri sebetulnya itu saat ini udah lumayan banyak ya untuk startup yang memang bergerak di sana, terutama untuk yang di bidang budidaya. Karena dari blockchain ini tuh nanti padanya bisa tahu misalnya komoditas, kalau dari kami ini misalnya udang tambak. Kita dari hulu hingga hilir kita sampai tahu bahwa udang mana yang sakit, udang mana yang cacat. Terus yang di akhir nantinya si buyernya atau pembelinya itu juga sampai tahu melalui teknologi blockchain ini tuh udang yang saya terima ini tuh udang dari petambak mana, itu memakai pakan apa, itu dengan benih yang mana, itu sampai tahu gitu. Tapi kalau untuk cryptocurrency di bidang agriculture kayaknya setahu saya kayaknya masih belum ada, tapi mungkin lebih ke uang digital ya. Kalau uang digital itu mungkin udah common juga, tapi kalau untuk cryptocurrency sepertinya masih belum ada. Nanti mungkin kalau ada yang tahu boleh diinfokan juga sih seperti itu. Oke, baik. Sip, thank you buat tambahannya Kak Irham. Kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan kita yang berikutnya, mungkin menyambung pertanyaan dari Kak Farija, langsung saja. Untuk Kak Irham ya, mau tanya dong dalam misi Aruna untuk memajukan industri maritim dan perikanan di Indonesia pada tahun 2045, tentunya ada ancaman dari global warming dan pembuangan limbah di Indonesia. Pertanyaan saya, apakah ancaman ini real dan akan berdampak pada produktivitas perikanan di Indonesia? Yang kedua, apakah Aruna ini memiliki countermeasure ancaman tersebut? Oke, kalau untuk pembuangan limbah pun itu udah beberapa lokasi udah kita rasakan, Mbak. Jadi di beberapa titiknya kami di situ dekat lalu lintas kapal-kapal tanker, itu ada juga di daerah Kalimantan. Jadi itu udah terdampak. Ya pada akhirnya kita memfasilitasi lah untuk bisa berhubungan dengan si perusahaan-perusahaan yang ke sana. Itu untuk strategi saat ini sebetulnya gitu. Nah, kita sedang mengembangkan untuk arahnya ke budidaya. Tapi yang sedang kita kembangkan itu adalah dari tangkapan liar, terus itu kita kembangkan sendiri untuk pembesarannya. Contohnya kalau sekarang yang sedang kita kembangkan adalah rajungan. Jadi memang akan pada akhirnya pasti akan beralih lah dari penangkapan yang secara langsung di laut, akan kita coba perlahan-lahan kita arahkan ke arahnya budidaya itu sendiri. Gitu. Oke, baik. Sip, thank you buat jawabannya Kak Irham. Semoga bisa menjawab ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan lagi. Kita akan beralih ke Kak Imam. Oke, untuk Kak Imam, sebagai masyarakat biasa, bagaimana sih kita bisa mendukung keberhasilan era Society 5.0 di Indonesia? Sebenarnya kan era Society 5.0 itu kan menekankan bagaimana manusia itu dapat berinteraksi dengan penggunaan teknologi. Nah, mungkin secara tidak langsung masyarakat Indonesia sudah mulai-mulai itu masuk ke dunia Society 5.0. Nah, tinggal apakah masyarakat Indonesia itu hanya ingin menjadi orang yang dalam tanda petik konsumtif, atau masyarakat Indonesia itu pengen menjadi orang yang atau masyarakat yang lebih ke produktif. Nah, tentu bentuk-bentuk atau penerapan teknologi seperti itu yang pada akhirnya dapat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang tadi dalam tanda petik masyarakat biasa ya, yang mungkin tidak terlalu concern di dunia teknologi gitu ya, bisa terlibat langsung bagaimana dalam penerapan Society 5.0 seperti itu. Oke, baik. Sip, thank you buat jawabannya, Kak Imam. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Itu untuk Kak Preva ya. Apakah ada videonya untuk pelatihan virtualnya? Terus jangka efek panjangnya dari virtualnya ini apa? Karena virtual ini tidak secara langsung memegang kasus tersebut. Sebetulnya ini sudah ada publikasinya ya di berbagai media juga. Mungkin nanti juga bisa dicari Mas Bara di YouTube, ada virtual betting FKKMK UGM, nanti akan muncul videonya seperti apa. Nah, sebetulnya di sini yang kita solve itu adalah interaksi pembelajarannya. Jadi memang pembelajaran melalui VR ini tidak bisa menggantikan pembelajaran secara luring gitu ya. Jadi memang akan banyak hal yang tidak bisa dimasukkan ke dalamnya, tapi paling tidak secara interaksi kita dengan apa yang ada di sana itu bisa menjadi lebih enak dilakukan daripada hanya menonton dan membayangkan.
Sip, kalau begitu kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Thank you buat Kak Preva yang sudah menjawab ya pertanyaan dari Kak Bara. Ini untuk Kak Imam. Sebenarnya sampah utama kita terhadap sampah plastik, terhadap kerusakan alam dengan 5.0 ini apakah bisa diolah dan apakah ada inovasi di dalam teknologi 5.0 dan dalam bentuk apakah diolah? Nah, sebenarnya kalau kita melihatnya sih bagaimana sih penerapannya terhadap society 5.0 ya, kita bisa melihat dari dua perspektif gitu. Ada dari perspektif mitigasi, ada dari perspektif adaptasi gitu. Misalkan kita melihat dari perspektif mitigasi seperti yang tadi gitu. Bagaimana caranya kita dapat memitigasi sampah-sampah yang ada gitu ya. Seperti yang proyek yang sedang ILS kembangkan saat ini yaitu bagaimana caranya kita dapat mendata atau memetakan dari mana saja sih sumber-sumber sampah yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, lalu dalam industri di bidang adaptasi gitu ya, terdapat juga beberapa solusi seperti yang tadi kayak PLT, pembangkit listrik tenaga sampah, lalu juga ada perubahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, lalu juga mungkin dalam bentuk-bentuk yang lebih beragam seperti penerapan sistem bank sampah yang Oke, baik. Sip, thank you buat Kak Imam. Dan ini ada pertanyaan lagi ya untuk Kak Irham. Apakah tantangan dari kemajuan teknologi terhadap aktivitas perikanan saat ini, mengingat ditambah masyarakat kita masih belum terlalu mengenal teknologi? Kita wajib melibatkan masyarakat setempat pada akhirnya, ataupun si apa namanya yang memiliki profesi atau lokasi yang dekat dengan si para target usernya teknologi itu sendiri sebagai jembatan atau sebagai apa namanya sebagai yang bisa ngedelivery lah teknologi ini itu sebetulnya ini untuk keseharian si bapak loh, untuk keseharian si masyarakatnya ini. Jadi memang harus secara bertahap sekali sih Mbak gitu. Apalagi kalau dari Aruna tantangannya ini kita bukan di masyarakat di kaum urban gitu. Kita bukan di kota-kota besar, kita bukan di pusat-pusat kabupaten, tapi kita di daerah-daerah pesisir yang terpencil. Jadi memang kita biasanya memang melibatkan anak-anak muda yang cenderung lebih bisa lebih cepat nangkep, lebih melek teknologi. Oke, baik. Sip, thank you buat jawabannya Kak Irham. Dan kita ini ada pertanyaan lagi ya untuk Kak Preva. Untuk Kak Preva ini pada industri 5.0 penggunaan mesin-mesin canggih akan dikurangi. Apakah akan menurunkan efektivitas pekerjaan manusia? Dan peralihan era industri ini menandakan hal apa sih Kak? Dan perbedaannya itu apakah cukup besar? Karena bila merujuk pada 6 pilar masyarakat society 5.0 itu sendiri, itu yang pertama masyarakat digital, lalu energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil, dan teknologi di tempat kerja, sepertinya akan ada banyak pemanfaatan teknologi di setiap sendi kehidupan manusia itu sendiri gitu. Yang sekali lagi harus berfokus pada produktivitas dan memanusiakan manusia dengan teknologi itu. Jadi sebetulnya seperti yang saya katakan tadi, tetap akan ada penurunan seperti itu, cuman pasti akan melahirkan hal baru. Oke, baik. Sip, thank you buat Kak Preva. Wah, ternyata sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab dari tadi. Nah, maka dari itu, untuk menutup sesi panel discussion ini, saya ingin minta closing statement nih untuk dari seluruh narasumber ya. Dan mungkin bisa dari Kak Irham terlebih dahulu. Oke, paling kalau dari saya kemajuan teknologi ini yang sangat cepat ini memang harus diimbangi sih dari penyesuaian ke masyarakat itu sendiri gitu. Jadi nggak hanya masyarakat yang menyesuaikan, tapi teknologinya ini ketika implementasi pun itu juga harus disesuaikan. Nah, salah satu metodenya dengan berpikiran terbuka tadi sih gitu. Jadi kita nggak boleh menuntut berpikir terbuka dari si usernya aja, tapi sebagai tim pengembangnya ataupun tim kreatornya pun kita juga harus terbuka bahwa harus sama-sama gitu. Oke, baik. Thank you, Kak Irham. Kalau dari Kak Imam? Oke, kalau dari saya untuk kita jangan terlalu berfokus kepada teknologi, tapi berfokuslah kepada solusi. Karena apabila kita membuat teknologi yang canggih tapi tak ada solusi, tidak ada manfaatnya. Namun apabila kita berfokus kepada solusi, teknologi sekecil apapun akan besar manfaatnya. Gitu.
Oke, baik. Sip, thank you buat Kak Imam. Kalau dari Kak Preva? Kalau dari saya mungkin jangan takut untuk menyongsong masa depan ya. Persiapkan apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk melangkah ke masa depan. Oke, baik. Sip, thank you buat Kak Preva. Akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Kepada Kak Yusuf, kepada Kak Irham, Kak Imam, dan juga Kak Yohanes. Terima kasih juga kepada media partner keren hari ini, yaitu seminar-indonesia.id, Ruang Info Literasi, dan We Are Leaders. Juga terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya yang sudah ikut webinar kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata. Berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar keren lainnya. Dan tentunya juga nih, jangan lupa follow Instagram kita, ada Keren Indonesia, dan ada Facebook kita Keren Entertainment Indonesia. Dari saya Cynthia Lorene, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.